Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dengan menaikkan pujian kita, menyembah memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku, kita syukuri kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara kasih dan rahmat untuk seterusnya dan selamanya bersamamu, bukan terbanding bagai raja wali dengan kekuatan harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan
mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Haleluya. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan sudah menjaga, melindungi kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan saat kita lemah dikuatkan, saat sakit disembuhkan, saat putus asa diberi pengharapan. Haleluya. Oh, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Sebab itu mari kita menaruh harapan kita hanya kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Dialah kekuatan kita. Dialah perlindungan kita. Dan berkat-Nya yang melimpah, Tuhan siap mencurahkan untuk umat-Nya yang taat dan setia firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita hendak berdiri sekali lagi dengan penuh kesungguhan. Haleluya, haleluya. Sebab saat badai datang menerpa, kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi masalah, mengatasi persoalan bersama-sama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Bapakku yang di surga, Bapa
kami, baik secara rohani, secara jasmani. Tuhan akan curahkan berkat, kekuatan, penghiburan, pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama sidang jemaat Tuhan memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sebagai ucapan syukur, terima kasih kami kepada Engkau atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu. Ampuni dosa salah kami, kekurangan kelemahan kami. Haleluya. Layakan kami Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami undang Roh Kudus hadirat-Mu melawat kami, menjamah kami, memenuhi tempat ini. Bahkan Tuhan, sekitar kami, sekeliling kami Tuhan boleh mendapat lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hantar dalam tangan kasih-Mu, tibakan mereka di tempat ini bersama-sama kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari
Tetapi ingatlah bahwa firman-Nya yang menjamin kehidupan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Asal kita tetap percaya, kita tetap berharap dan berpegang teguh kepada Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Haleluya. Kita undang bangkit berdiri, kita datang kepada Dia dengan segenap hati kita. Katakan kepada Tuhan karena Dia Raja di atas segala raja. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam bulan ini ya, kita sekeluarga itu harus dihadapkan dengan
setiap pergumulan dan kesulitan, tetapi kami mengucap syukur karena masih ada Tuhan buat saya dan buat saudara ya. Kita percaya ya, apapun pergumulan yang Tuhan hadapkan dalam kehidupan kita, ingatlah, mungkin setiap doa kita itu tidak selalu Tuhan itu mendengar dan tidak selalu senantiasa dijawab ya, tetapi Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus percaya, dimana bulan-bulan ini ya usaha suami saya itu sepi dan saya harus bergumul dengan sekeluarga. Kita percaya, terus bawa dalam doa, karena kita tahu kalau tanpa Tuhan kita tidak mampu ya. Pikiran kita sebagai manusia pasti kalau dalam kesulitan pikirannya kita punya usaha kok nggak jalan, kita dapat uang dari mana untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Terlebih dalam bulan ini kan saya harus membayar kontrakan untuk usaha tempat tinggal saya, juga sekolah anak saya. Tetapi semuanya itu Tuhan yang mengatur dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tuhan tahu apa yang terbaik. Seringkali kita merenungkan semua itu saya tidak pernah doakan, tapi Tuhan tahu dari lubuk hati kita apa yang menjadi kebutuhan kita utama itu. Kita utamakan Tuhan, meskipun pekerjaan tidak ada dan sepi, tapi Tuhan bisa kirimkan berkat-berkat yang lain. Itulah cara kerja Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu apapun pergumulan kita pada saat hari ini, pandang Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita, karena Dialah kekuatan kita, Dialah pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Marilah kita patut bersukacita, kita bergembira. Hari ini kita tinggalkan setiap beban-beban yang merintangi untuk kita dapat memuji, masuk ke hadirat Tuhan. Kita pujikan pujian ini, hati yang gembira, karena ini adalah hari yang sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. sambut firman-Nya pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Nya. Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat dari dasar hati kita masing-masing. Tidak ada satu perkara
pergumulan pun yang Tuhan sengaja atau Tuhan biarkan dalam kehidupan kita, tetapi itu semua untuk membuat iman kita semakin teguh, percaya kepada Tuhan, sehingga kaki kita bisa berjejak seperti kaki rusa, naik terus melambung tinggi dalam setiap pergumulan kita. Apakah pergumulan kita yang kita hadapi pada pagi hari ini? Biarlah kita naik bersama dengan Tuhan yang akan memegang setiap tangan kita, sehingga kita mampu melewati
petugas yang melakukan tugasnya pada pagi hari ini. Pakai seluruh kehidupannya, Kau berkati seluruh kehidupannya. Kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kau menguji iman kami. Haleluya. Sampai kami mendapatkan, haleluya, mujizat itu nyata. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapan membawa kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami semua pada pagi hari ini boleh mendapatkan berkat yang luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, ada masalah persoalan diberi kekuatan kemenangan untuk tetap percaya, untuk tetap berharap, bersandar kepada Tuhan sampai mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, urapi pelayanan mereka, haleluya, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain, sehingga mereka boleh terpelihara. Anak-anak kecil ini boleh bertumbuh, boleh mengasihi Engkau dan dipelihara kehidupannya sampai mereka dewasa, bahkan sampai seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan terus. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh sapa kanan kirinya bilang, hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Obat yang manjur buat kita semua. Kita semua patut bergembira, bersuka cita di dalam Tuhan karena rancangannya sempurna. Amin. Penyertaannya sempurna buat kita semua. Haleluya. Senang sekali bisa sama-sama lagi bersekutu Saudara pagi ini. Mari kita sama-sama sekarang siapkan hati kita. Kita sudah dibajak dengan pujian dan penyembahan. Kita sudah dengar suara Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan mari kita lanjutkan lebih lagi. Kita sama-sama mau merenungkan firman. Kita mau makan firman pagi ini. Haleluya. Kita lanjutkan saudara ya, dari minggu lalu dalam Lukas pasal yang ke-10. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara bisa buka dalam Lukas pasal yang ke-10. Kalau mungkin Alkitabnya di handphone atau bawa Alkitab fisik, saudara bisa buka semuanya. Lukas pasal yang ke-10. Kita akan lanjutkan saudara ya. Kita sudah belajar tentang satu judul, yaitu tentang amanah. Amanah itu bukan hanya sekedar perintah, tetapi juga sikap kita saudara ya. Apakah kita menjadi umat Tuhan yang amanah, artinya siap untuk mengemban tugas dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab. Kita akan sama-sama lanjutkan saudara ya. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama, saya ulangi lagi, kita renungkan lagi sama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berhenti di sini dulu. Kita sudah lihat minggu yang lalu bagaimana Tuhan itu percaya kepada setiap kita. Amin. Tuhan itu mau mengutus saudara. Mungkin kita masih sedang bertumbuh, kita sendiri belum sempurna, tapi Tuhan berkata, aku mau utus engkau, aku mau memakai engkau, pergilah berdua-dua. Bagaimana saudara, sepanjang minggu ini kita sudah diutus. Mungkin kita bisa menyaksikan, iya, saya sudah jadi berkat seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu. Diutus untuk apa? Ayat berikutnya, ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini doa kita, doa para pekerja saudara ya. Setiap kita dipanggil menjadi pekerja. Kalau kita bisa datang pagi ini, kita bisa belajar dari Lukas pasal 10, bukan kebetulan. Tuhan mau saudara dan saya, kita semua jadi pekerja. Mungkin kita merasa, oh Tuhan saya enggak mau, saya mau santai saja. Enggak, Tuhan panggil kita semua.
Ayo jadi pekerja, kita berdoa, minta Tuhan untuk mengirimkan pekerja-pekerja lebih lagi untuk menuai bersama-sama. Ayat 3, ini yang sudah kita lihat minggu lalu. Diutus untuk apa? Yang pertama, menunjukkan identitas kita. Pergilah. Nah, ini mulai, saudara ya. Tuhan berkata, pergilah, ayo berangkat, mulai bergerak. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Haleluya. Bagaimana minggu ini, saudara? Kita jadi serigala atau jadi domba, saudara ya? Seperti sudah saya sampaikan minggu lalu, gereja itu seperti markas juga, saudara ya. Markas, setiap minggu kita diperlengkapi, berdoa bersama-sama, dibekali bersama-sama, kemudian kita siap keluar untuk memberkati, menggarami sekeliling kita, jadi domba, jangan jadi serigala. Ingat, kita punya gembala. Serigala nggak punya gembala, domba punya gembala. Tuhan utus kita untuk apa? Kita tunjukkan ke sekeliling kita. Saya dulu juga serigala seperti kamu, tetapi oleh anugerah Tuhan, saya sudah berubah jadi domba. Orang akan melihat kesaksian kita, saudara. Orang mungkin akan rindu, oh kok bisa ya kamu berubah. Mungkin orang kenal kita, mungkin orang kenal saya, oh Gideon yang nakal dulu itu, atau mungkin Gideon yang dulu suka tawuran, atau mungkin Gideon dulu yang suka bertengkar, tapi sekarang berubah. Bukan hanya karena tambah lama tambah tua, tetapi sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan mengutus kita seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Haleluya. Selanjutnya, saudara, ini sudah kita pelajari minggu lalu. Saya tidak ulangi. Kita mau fokus sekarang pada ayat yang keempat. Kita baca sama-sama boleh, saudara ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Amin. Mari kita renungkan sebentar, saudara ya. Tuhan panggil muridnya berdua-dua, diutus nomor 1, kamu jadi domba di tengah serigala. Sudah, tidak perlu ngomong apa-apa dulu. Domba disuruh berjalan, diutus ke tengah-tengah serigala. Itu tentang identitas. Dan sekarang yang kedua, Tuhan berkata, jangan bawa pundi-pundi, bekal atau kasut, jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kita renungkan ayat ini, saudara ya. Mengapa Tuhan mengutus muridnya itu untuk melakukan hal ini? Apa maksudnya Tuhan? Jangan bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dua bagian, saudara ya. Itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, jangan beri salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kita akan coba renungkan dua hal ini pagi ini. Yang pertama, saudara, jangan bawa pundi-pundi. Waktu Tuhan utus kita mau renungkan pagi ini. Berapa banyak pundi-pundi yang mungkin sedang kita siapkan? Artinya apa, saudara? Orang yang kalau diutus kemudian dia khawatir. Nah, ini tentang kekhawatiran, saudara ya. Dia diutus, dia mau pergi, Tuhan sudah utus, ayo kamu pergi. Tapi kemudian Tuhan bilang, kamu gak usah repot-repot, kamu gak usah khawatir, gak usah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Artinya apa? Apa disuruh jalan nggak pakai kasut? Bukan. Artinya jalan saja, kerjakan. Sudah pakai kasut apa yang kamu pakai, sudah jalan dengan apa yang kamu punya. Jangan repot-repot siapkan banyak pundi-pundi atau bekal atau kasut. Di bagian yang lain dikatakan setiap pekerja layak mendapatkan upahnya. Artinya apa? Pemeliharaannya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan itu menjadikan kita ciptaan baru, Tuhan ingin kita sama-sama bergerak dan jangan terlalu khawatir dengan segala perkara di dunia ini, saudara. Mengapa? Karena orang yang ribut akhirnya dia sibuk menyiapkan banyak pundi-pundi, banyak bekal, banyak kasut. Akhirnya apa? Nggak bergerak-bergerak, saudara ya. Karena apa? Terlalu banyak yang dipikir, terlalu banyak kekhawatiran. Ayat berikutnya dalam Lukas 10 juga, saudara ya. Sama fatsalnya, Lukas 10
ayat 41-42. Nah, kalau yang ini saya rasa kita semua tahu kisahnya ya, tentang Maria dan Marta. Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya ulangi, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Berhenti di sini dulu. Tuhan bilang, orang yang khawatir, dia akhirnya menyusahkan diri dengan banyak perkara yang sebetulnya tidak perlu, saudara ya. Dia sibuk siapkan banyak pundi-pundi, dia sibuk mengambil kasut-kasut yang lain untuk cadangan, dia sibuk menyiapkan bekal semuanya. Akhirnya apa? Dia khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jangan salah tangkap, saudara ya. Bukan berarti kita tidak boleh bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab akan keluarga kita misalnya. Misalnya kita waktu punya anak-anak kecil, tentu kita kalau bepergian kita atur sebaiknya, saudara ya. Mungkin anak kecil perlu makanan, perlu bekal, perlu camilan, ya kita bawakan. Tetapi intinya, saudara, jangan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pagi ini kita mau sama-sama renungkan, apakah kekhawatiran itu membuat hidup kekristenan kita itu jadi mandul, saudara ya? Apakah kekhawatiran itu menyebabkan kekristenan kita menjadi bandut, tidak bisa bertumbuh? Mengapa? Karena khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sibuk terus menyiapkan pundi-pundi, menyiapkan bekal, menyiapkan kasut. Ada satu ayat yang sangat memberkati kita, saudara. Dalam Ulangan 29 ayat yang kelima. Ini cerita waktu orang Israel disuruh keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Orang Israel waktu keluar itu mereka jadi berkat, jadi saksi. Mengapa? Alkitab berkata, mereka waktu keluar itu ditolong dengan tangannya Tuhan yang ajaib. Ada tiang awan, ada tiang api. Itu sudah kesaksian, saudara. Mereka umat Tuhan, mereka jadi domba bukan jadi serigala. Dan perhatikan pemeliharaannya Tuhan. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Perjalanannya orang Israel di padang gurun dari Mesir menuju ke tanah perjanjian secara rohani itu menceritakan tentang perjalanan iman kita keluar dari rumah perbudakan masuk kepada tanah perjanjian yang kekal yang sudah disediakan Tuhan. 40 tahun di padang gurun itu juga bisa menggambarkan perjalanan kerohanian kita, pergumulan kita, proses yang kita alami. Mungkin orang berkata, loh 40 tahun itu kan gara-gara mereka berdosa, gara-gara mereka membantah. Memang, saudara, tapi kalau kita renungkan tidak semuanya membantah juga. Ada beberapa ayat di Alkitab yang mengatakan kami tidak ikut dengan orang-orang yang membantah itu, tapi kita juga terpaksa sama-sama berjalan 40 tahun. Itu namanya jadi proses, saudara ya. Nah, singkat cerita, 40 tahun lamanya ini menggambarkan jangka waktu yang Tuhan itu sudah tahu akan kehidupan saudara dan saya. Perjalanan kekristenan kita bakalnya berapa tahun? Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu sampai kapan, kita tidak tahu berapa lama. Tapi perhatikan ini, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Sama-sama baca yuk ya. 1, 2, 3 bagian berikutnya. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Haleluya. Artinya apa ini, saudara? Ini penyertaannya Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi anak saya dua-dua, anak kami laki-laki semua, saudara ya. Sepatu itu setahun bisa ganti 2-3 kali. Kenapa? Jebol, saudara. Saruk-saruk pasir, tendang bola, semua ditendangi, saudara. Orang berkata biasa anak laki, tidak usah beli sepatu yang mahal-mahal, sepatu murah, sepatu mahal sama cepat jebolnya. Kenapa? Anak laki, saudara ya. Semua ditendangi semua. Nah, saudara, tidak sampai setahun ganti 2-3 kali. Tetapi waktu umat Tuhan itu berjalan di padang gurun 40 tahun, pakaiannya tidak menjadi rusak, tidak menjadi rusak di kakinya. Haleluya. Artinya apa ini, saudara? Ini penyertaannya Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi anak saya dua-dua, anak kami laki-laki semua, saudara ya. Sepatu itu setahun bisa ganti 2-3 kali. Kenapa? Anak laki, saudara ya. Semua ditendangi semua. Nah, saudara, tidak sampai setahun ganti 2-3 kali. Tetapi waktu umat Tuhan itu berjalan di padang gurun 40 tahun, pakaiannya tidak menjadi rusak,
Mungkin juga saya bayangkan 40 tahun kejemur, saudara ya. Berjalan di padang gurun 40 tahun. Mungkin juga warnanya tidak luntur, saudara. Warnanya tidak pudar. Kasutnya tidak rusak. Secara rohani ini berbicara apa? Selama perjalanan rohani kita, saudara, mungkin 40 tahun, mungkin lebih. Jangan khawatir akan penyertaannya Tuhan. Amin. Jangan khawatir, pemeliharaannya Tuhan itu sempurna. Sempurna, saudara. Oh, haleluya. Tuhan berkata, kamu tidak perlu repot siapkan bekal. Kamu tidak perlu repot-repot siapkan pundi-pundi, terus ditimbun pundi-pundinya. Mau ditimbun sampai kapan? Mau menimbun berapa banyak? Mau menyiapkan kasut itu berbicara tentang yang kita perlukan untuk berjalan. Itu namanya kasut, saudara ya. Kasut itu bukan hanya sekedar penutup kaki, tapi secara Alkitab artinya adalah yang kita perlukan untuk jalan itu pakai kasut, saudara ya. Nah, yang kita perlukan pun saudara tidak perlu khawatir. Bekal, pundi-pundi, kasut, apa yang sudah kita miliki, apa yang ada pada kita, jalan. Kita kerjakan. Haleluya. Jangan sibuk menyiapkan banyak pundi-pundi. Itu judulnya pagi ini, saudara ya. Amanah. Bagian yang pertama minggu lalu, domba atau serigala. Hari ini kita belajar tentang seberapa banyak pundi-pundi yang engkau mau siapkan. Jangan sampai gara-gara repot menyiapkan pundi-pundi terlalu banyak, akhirnya tidak bergerak-bergerak, saudara ya. Mengapa? Karena hidupnya terus penuh khawatir. Saya perlu siapkan masa depan buat saya sendiri. Sebetulnya dengan khawatir, saudara ya. Siapkan pundi-pundi buat anaknya, siapkan pundi-pundi buat cucunya, dan seterusnya, tapi dengan khawatir. Akhirnya apa? Hidupnya itu penuh kekhawatiran. Kekhawatiran itu tidak ada habisnya, saudara ya. Orang berkata, makin dipupuk kekhawatiran itu makin subur, saudara. Nah, sebab itu kalau mulai ada kekhawatiran, jangan dipupuk, saudara ya. Kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Baca firman Tuhan, makan firman Tuhan, perhatikan janji-janjinya Tuhan, tengking itu kekhawatiran dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua punya alasan untuk khawatir. Benar enggak, saudara ya? Kita semua punya alasan untuk khawatir. Mungkin kita punya jutaan alasan untuk khawatir. Semakin tua, orang berkata, semakin punya banyak alasan untuk khawatir. Dulu masih belum berkeluarga, kita mungkin khawatir untuk diri kita sendiri. Aduh, gimana ya pekerjaan, tapi yang ditanggung cuma dirinya sendiri. Begitu sudah mulai berkeluarga, kekhawatirannya nambah, saudara ya. Mulai berumah tangga, mungkin mulai sewa rumah atau mulai beli rumah, khawatirnya nambah. Punya anak, kekhawatirannya nambah. Anak 1 tambah khawatir, anak 2 tambah khawatir lagi, saudara ya. Anak makin gede tambah khawatir lagi. Semakin lama kita hidup di dunia ini, khawatirnya itu semakin banyak. Jadi kita kalau dikalahkan dengan kekhawatiran, akhirnya apa? Sibuk terus siapkan pundi-pundi, siapkan bekal, siapkan kasut. Nanti kalau kasutnya 1 kurang bagaimana ya? Saya tak nabung dulu beli kasut yang berikutnya lagi. Untuk apa? Nanti kasutnya jebol. Tuhan bilang, sudah, jalan, jangan khawatir. Dan mungkin orang akan berkata, saudara ya, mungkin murid-murid waktu itu juga bergumul, wah Tuhan, nggak pakai bawa bekal, pundi, kasut, jalan. Loh, kenapa? Justru itulah kesaksian kita. Haleluya. Kesaksian kita itu bagaimana, saudara? Waktu saudara mungkin bekerja, waktu saudara mungkin bersosial dengan tetangga dan yang lain-lain, dunia ini semua sedang khawatir dan makin lama makin khawatir. Tapi saudara diutus sebagai domba di tengah serigala. Ingat, domba punya gembala, sehingga cara hidup kita itu bebas khawatir. Sehingga saudara bayangkan, di tengah banyak orang yang khawatir, datang itu Bu Resin misalnya, yang tadi pimpin pujian, ya kan? Bu Resin datang di tengah-tengah komunitas, semua khawatir, kita semua diutus ke komunitas kita hidup bebas khawatir, saudara. Oh, haleluya. Sehingga orang bisa melihat dan merasakan, kamu itu gak khawatir, tak? Dunia ini makin lama makin susah, harga barang makin lama makin mahal. Nanti sekolahnya anak-anakmu bagaimana? Nanti anakmu masa depannya bagaimana? Kita berkata, saya tahu, saya tuh ngerti. Kita tuh tidak khawatir bukan gara-gara tidak ngerti. Kita ngerti, kita tahu masalah itu di depan kita tuh kita ngerti, kita tahu. Tetapi racun khawatirnya tuh hilang, saudara. Haleluya.
Kita sama-sama memandang masa depan. Bukannya kita tidak ngerti, kita ngerti. Kita ngerti kalau dunia ini sedang kesulitan ekonomi, kita ngerti. Kita tahu, tapi racun khawatirnya itu hilang. Sehingga apa? Kita bisa menghadapi dunia ini dengan penuh sukacita. Hati yang gembira itu adalah obat. Dan itu jadi kesaksian yang luar biasa. Apa kesaksiannya? Kita punya visi. Visi itu artinya apa? Yang kita lihat. Visi itu artinya pandangan kita yang kita lihat. Apa yang kita lihat? Bapakku yang di surga, Bapak yang memelihara hidupku dengan kasih dan rahmat. Itu yang kita lihat. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama jadi orang Kristen yang mata rohaninya itu celik melihat kepada Allah Jehovah Jireh yang memelihara hidup kita. Sehingga kita di tengah dunia ini kalau dilihat makin lama makin sulit, saudara. Tapi waktu kita memandang pada Tuhan, kita akan terus melihat dan kita tidak khawatir. Haleluya. Sama seperti Petrus, waktu Tuhan bilang, ini aku Petrus. Tuhan, apakah itu engkau? Apa itu hantu? Kok bisa jalan di atas air? Kemudian Tuhan bilang, ini aku. Kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Dan kemudian Petrus mulai berjalan di atas air. Petrus mulai jalan di atas air. Tetapi Alkitab berkata dalam bahasa Indonesia, ketika dirasanya tiupan angin dan ombak itu, lalu Petrus mulai bimbang. Dalam terjemahan lain dikatakan, ketika Petrus mulai melihat kepada angin dan tiupan ombak itu, Petrus mulai tenggelam. Jelas sekali, saudara ya. Ketika kita hidup, menjalani hidup ini, kita pandang itu Tuhan Yesus. Amin. Jangan pandang kesulitan. Mungkin kesulitan datang, tetapi ingin membuat kita khawatir. Kalahkan dalam nama Tuhan Yesus, pandang pada Tuhan Yesus lagi. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan pandang kepada masalah, pandang kepada Tuhan. Kita lanjutkan, saudara ya. Ayat berikutnya dikatakan dalam Matius 13. Nah, kekhawatiran itu sangat bahaya. Tuhan tidak ingin orang Kristen, umatnya itu dihimpit dengan kekhawatiran. Matius 13 ayat 22 berkata begini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Kita semua tiap minggu, tiap pagi, mungkin tiap hari dengar firman. Tetapi kalau ada semak duri, itu artinya apa? Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, kekhawatiran itu sangat berbahaya, bisa bertumbuh seperti semak duri dan terus menyakiti, menusuk-nusuk. Menusuk apa? Menusuk kerohanian kita, menusuk iman kita. Kalau kita kena duri itu perih, saudara ya, jadi gatel, perih, kemudian jadi tidak fokus, digaruin, atau mungkin perih semua kena duri dan terus dihimpit. Akhirnya apa? Nggak bisa bergerak, saudara. Durinya sudah tumbuh di mana-mana. Sebab itu jangan biarkan semak duri itu bertumbuh. Singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan khawatir, saudara ya. Ayat berikutnya, Matius 6. Ada banyak ayat firman Tuhan tentang kekhawatiran. Kita tidak baca semuanya, kita hanya baca beberapa. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Perhatikan, ini penginjilan, saudara ya, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang sejati, Allah yang hidup. Sehingga mereka yang tidak mengenal Allah, mereka semua khawatir. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai. Berikutnya, akan tetapi, slide sebelumnya. Akan tetapi, masih Matius 6 tadi, Bapamu yang di sorga tahu. Ya, terima kasih. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Ini penginjilan, saudara. Ini kesaksian. Ketika kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang hidup, mereka mulai khawatir. Tetapi saudara dan saya, kita punya Bapa yang di sorga.
Kita panggil dia Bapa. Haleluya. Mungkin orang yang lain tidak mengenal Allah yang sebetulnya itu siapa. Mereka tidak punya pengenalan secara pribadi. Tetapi saudara dan saya panggil dia Abba, Bapa. Bahkan Roh Kudus membuat kita itu semakin mengerti hubungan kita dengan Allah itu seperti Bapa dan anak. Sehingga hidup kita tidak khawatir. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunjukkan kepada sekeliling kita, kepada dunia ini, saya punya Bapa di sorga. Ada alasan untuk khawatir, tapi saya tidak mau khawatir. Slide berikutnya. Dalam kitab Amsal ada satu ayat yang sangat menempelak kita, saudara ya. Amsal 25 ayat 26 dikatakan begini. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saya ulangi. Seperti seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Bayangkan, saudara. Kalau kita jadi umat Tuhan tapi penuh kekhawatiran, kata Amsal, kita itu seperti mata air yang keruh, sumber yang kotor. Padahal seharusnya hidup kita sebagai umat Tuhan itu memberikan kelegaan, memberikan kesejahteraan, membawa damai di tiap-tiap tempat kita berada. Tuhan sudah tempatkan kita. Tetapi kalau ada kekhawatiran, itu seperti mata air yang keruh, sumber yang kotor. Kita tidak bisa membagikan hidup kita karena kita sendiri penuh dengan kekhawatiran. Mari saudara, sebab itu penting sekali kita berdoa dan kita menang atas segala kekhawatiran. Orang yang penuh kekhawatiran tidak bisa bersaksi. Orang yang penuh kekhawatiran tidak bisa jadi berkat karena mata airnya keruh, sumbernya kotor. Tetapi ketika orang itu hidup bebas khawatir, berarti apa? Mata airnya nggak keruh lagi, saudara. Sumbernya nggak kotor lagi, tapi menjadi sumber yang jernih, mata air yang bersih, sehingga jadi bebas khawatir dan kita jadi berkat. Kita bisa memberkati orang lain. Kalau mungkin orang lain sedang khawatir, kemudian lihat hidup kita yang bebas khawatir, kan pasti jadi berkat, saudara ya. Kamu tuh nggak khawatir dah. Mungkin orang melihat, loh kan tanggungan hidupmu tuh lebih banyak dari tanggungan hidup saya. Kan anak-anakmu misalnya lebih banyak dari anak-anak saya, dan seterusnya. Ada banyak contoh misalnya. Tetapi kita bisa mengatakan, kalau dipikir ya saya bisa khawatir, tapi saya percaya saya punya Gusti Yesus. Saya punya Gusti Yesus mboten sare. Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Saya percaya saya itu panggil Gusti saya itu Bapak saya. Saya punya Bapak di sorga. Oh haleluya. Bapak yang memelihara hidup saya. Saudara, kita punya Bapak yang luar biasa. Sang Bapak di sorga. Haleluya. Saudara, mari kita terus renungkan. Amsal 12 juga berkata, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Hati yang gembira adalah obat. Perkataan yang baik, perkataan firman itu menggembirakan. Sebab itu saudara, mari kita sama-sama baca firman, renungkan firman, makan firman. Kalau dipikir-pikir kekhawatiran itu bisa mengganggu kita, saudara. Terus mengganggu kita. Beberapa waktu yang lalu sebagai kepala keluarga saya juga sempat khawatir, saudara ya. Kenapa? Anak-anak semakin dewasa, Jeremy mau siap-siap masuk ke sekolah SMP, SMA, saudara. Kita sebagai orang tua kita mikir kan, saudara, ini masuk SMP, SMA mana yang baik, SMP, SMA yang mana yang bisa kita capai. Banyak pikiran, saudara, banyak pikiran. Sehingga beberapa malam itu kalau mau tidur kadang-kadang tidak bisa tidur, saudara ya. Mengapa? Karena masih mikir. Tetapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bukan jadi bapak yang tidak bertanggung jawab, tidak, saudara. Kita tetap memikirkan masa depan anak-anak kita, tapi racun khawatirnya itu dicabut, saudara ya. Kita berpikir dan kita menyiapkan, Tuhan, saya percaya ini yang bisa kita kerjakan, berpada, dan kami serahkan Tuhan dalam tangannya Tuhan. Kami percaya saya bapak di dunia berusaha untuk menyiapkan yang terbaik, tetapi Jeremy anak saya punya bapak di sorga juga yang bisa mengaturkan yang terbaik buat masa depannya. Sebab itu tiap malam
Kita suami istri berdoa, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mengapa? Kita bisa ngatur itu cuma terbatas gitu ya. Kita tidak tahu nanti siapa pergaulannya, siapa teman-temannya, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Sebab itu sebagai kesimpulan pertama, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, ayat berikutnya. Kita baca 2 ayat ini sama-sama ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin punya hal-hal yang bisa menyebabkan kita khawatir. Jangan berusaha dengan kekuatan sendiri, siapkan pundi-pundi, siapkan bekal, siapkan kasut, akhirnya nggak jadi bergerak kemana-mana, hidupnya malah jadi keruh, mata airnya kotor, malah semakin membungkuk, tidak bisa bersaksi lagi. Tetapi mari kita dengarkan perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik itu? Firman. Perkataan yang menggembirakan kita, firman. Sehingga kita memandang pada Tuhan dan serahkan pada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Apa mungkin hari-hari ini yang membuat saudara khawatir? Mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang sekolahnya anak-anak, mungkin tentang rumah tangga, apalagi mungkin tentang kesehatan, mungkin tentang dompet, tentang apa lagi saudara yang membuat kita khawatir hari-hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa saudara? Karena ketika kita berdoa yang benar, yang seringkali saya dan istri rasakan, kita punya pergumulan, kita doakan, Tuhan itu bisa bicara. Tuhan itu kadang bisa sadarkan kita, perlu tak kamu minta itu? Atau Tuhan kadang-kadang ingatkan, apa kamu memang betul-betul memerlukan itu? Kadang-kadang setelah dipikir-pikir, iya juga ya kan sebetulnya enggak perlu ya, tapi kok bisa kepingin ya. Nah, waktu kita berdoa itu sama Tuhan itu bisa dicocokkan saudara. Keinginan kita, doa kita itu bisa dicocokkan, sehingga waktu kita berdoa, kita itu dijawab. Dijawabnya kadang-kadang kita kepingin barang A, Tuhan tidak jawab, ya aku kasih barang A. Tidak saudara. Tetapi yang kadang sering kali saya rasakan, istri rasakan itu, kita minta barang A, kemudian Tuhan bilang, kamu sebetulnya perlu enggak barang A itu? Misalnya begitu saudara ya. Apa enggak sebaiknya begini dan sebaiknya begitu? Akhirnya waktu kita berdoa, menyembah Tuhan, itu pikirannya jadi lebih jernih. Iya ya kan? Buat apa saya sedih? Buat apa kita khawatir tentang hal itu? Kan sebetulnya Tuhan bisa juga tolong dengan yang lainnya. Tuhan itu bisa sertai kita, Tuhan bisa tolong kita. Tuhan akan tunjukkan, aku loh bisa bekerja itu bukan dengan cara itu. Tuhan sadarkan kita, aku bisa menolong dengan cara yang lain, dan seterusnya. Saudara, waktu kita menyerahkan ke dalam tangannya Tuhan, mungkin kita khawatir, Tuhan aku harus lewat jalan ini, tapi mungkin jalan ini penuh tantangan. Waktu kita serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan itu tunjukkan, ya memang kamu gak perlu lewat jalan itu, aku tunjukin ya, tunjukin jalan yang lain. Jalannya Tuhan ternyata yang jauh lebih baik. Haleluya. Saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita tuh hidup penuh sejahtera, penuh damai, bebas khawatir, tidak perlu ribut bawa pundi-pundi banyak. Bayangkan saudara, kalau murid-murid itu diutus berdua-dua, kemudian mereka penuh khawatir seperti Marta, kemudian mereka mungkin siapkan bawa pundi-pundi banyak, nanti khawatir, banyak bawa bekal banyak, bawa kasut banyak, akhirnya mereka nggak jadi bersaksi saudara ya. Seperti apa? Seperti bakul saudara, jualan pundi-pundi, jualan kasut, jualan bekal. Mungkin orang berkata, kamu ini mau apa? Mau jualan atau mau jadi saksinya Tuhan Yesus? Tapi mereka berjalan dengan penuh kepastian, berjalan dengan penuh iman. Saudara, mungkin orang akan berkata, kamu nggak khawatir tak? Enggak,
Tuhan Yesus bilang, yang nyuruh saya itu bilang, enggak perlu bawa bekal, enggak perlu bawa kasut, enggak perlu bawa pundi-pundi, nanti Tuhan yang menyediakan. Ini artinya adalah hidup bebas kekhawatiran, dan itu justru menjadi kesaksian kita pada orang-orang di sekeliling kita. Haleluya. Sekarang poin yang kedua, yang terakhir, saudara ya. Slide berikutnya. Kembali lagi ke Lukas pasal yang ke-10, slide berikutnya. Nah, saya ulangi lagi slide ini, saudara ya. Lukas 10 ayat 4, jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Nah, sekarang bagian yang kedua, yang terakhir. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Nah, ini mungkin kedengarannya aneh, saudara ya. Mungkin saudara berkata, loh, katanya kita harus jadi berkat buat orang-orang yang kita temui. Tapi kok ayat ini bilang jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Tentu kalau kita anggap seperti itu jadi bertentangan. Firman Tuhan tidak pernah bertentangan. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita pikir bertentangan, coba kita renungkan lagi, kita lihat ayat-ayat yang lain, saudara ya. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Loh, kok jadi orang yang cuek, nggak mau nyapa kanan kiri? Bukan begitu, saudara ya. Artinya itu dalam terjemahan lain yang lebih mudah dikatakan begini, saudara. Dalam bahasa Inggris yang lebih mudah begini. Jangan berhenti untuk berbicara dengan orang-orang di sepanjang jalan itu. Artinya begini, saudara ya. Kalau kita ingat, saudara ingat ada nabi yang namanya Elisa. Kemudian Elisa punya hamba lagi Gehasi. Suatu saat ada masalah, kemudian Elisa itu mengirim Gehasi. Kemudian pesannya juga sama. Pesan orang yang diutus itu selalu jangan memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Artinya itu jangan berhenti omong-omong ya. Jangan berhenti omong-omong, fokus. Nah, artinya itu fokus, saudara ya. Tuhan beritahu pada murid-muridnya, kamu diutus berdua-dua, fokus. Jangan biarkan orang-orang di sekelilingmu itu mencuri perhatianmu, mencuri waktumu, sehingga akhirnya apa? Mereka tidak fokus, tidak menyelesaikan pekerjaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ini penting, saudara. Sekali lagi tentang visi. Kita memandang Tuhan, saya di dunia ini punya pekerjaan. Pekerjaan apa? Saya sudah diselamatkan. Saya menjadi ciptaan baru. Dulu saya serigala, saya juga sekarang diubahkan jadi ciptaan baru. Saya domba. Saya hidup bebas khawatir. Saya punya Bapa yang kekal di sorga. Dan menyelesaikan perjalanan ini, saya tidak mau membiarkan siapapun mengambil atau mencuri perhatian saya, sehingga saya tidak fokus lagi. Kita semua sebagai orang tua biasanya suka pesenin anak-anak kita kan, nah berangkat sekolah, ke sekolah dengarkan siapa? Dengarkan gurunya, ya kan? Seringkali kita tanya, di sekolah kamu duduk sama siapa? Temenmu suka ngomong atau enggak? Oh iya suka ngomong. Ngomongnya waktu pelajaran atau waktu istirahat? Oh waktu pelajaran. Oh jangan diladeni kalau waktu pelajaran. Kenapa? Sekolah itu dengarkan gurunya, fokus. Jangan dengarkan temennya. Zaman saya sekolah dulu kalau ada yang ngomong-ngomong sama gurunya dilempar kapur. Kadang kalau enggak tetap dilempar penghapus. Saya enggak tahu zaman sekarang masih boleh seperti itu atau enggak. Tetapi saudara, artinya apa? Fokus, saudara ya. Jangan beri salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Mengapa tidak boleh beri salam? Saya tunjukkan satu ayat. Seperti Tuhan Yesus juga begitu. Matius 9 ayat 23 berkata begini. Nah, cerita sebelumnya Tuhan Yesus itu dipanggil, saudara ya. Tuhan, tolong Tuhan, anakku meninggal. Nah, kemudian Tuhan tahu ini kehendak Bapa, Tuhan kerjakan. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Kita mau perhatikan bagian ini, saudara. Orang banyak di dunia ini, orang banyak di sekeliling kita, itu kadangkala mereka seperti peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, saudara. Yang ribut.
Bahkan mereka tidak jarang ada juga yang menertawakan Tuhan Yesus, menertawakan iman kita. Dan Tuhan ingin supaya apa? Supaya kita tuh terus fokus. Peniup-peniup seruling. Artinya apa peniup seruling ini? Kalau ada yang berduka, maka biasanya peniup seruling itu datang, saudara ya. Peniup seruling itu akan menyanyikan lagu-lagu yang sedih. Padahal Tuhan berkata, anak ini tidak mati, dia tidur, nanti ada mujizat. Tetapi yang sedang didengarkan itu apa, saudara? Nyanyian-nyanyian yang sedih. Nyanyian dunia ini yang membawa kepada kesedihan. Peniup-peniup seruling. Kitab Amsal juga ada yang mencatat, orang yang menyanyikan lagu untuk orang yang sedang sedih itu akan semakin memperburuk dia. Kenapa? Orang yang sedih dihibur dengan firman. Jangan dihibur dengan peniup-peniup seruling lagu kematian, saudara ya. Dan orang banyak itu ribut, saudara. Sehingga apa? Waktu Tuhan Yesus mau melayani, Tuhan Yesus bilang ini harus disingkirkan dulu, harus disingkirkan karena orang ini tidak mati tapi dia tertidur. Kita perhatikan dalam hidup kita, saudara. Ada berapa banyak suara yang kita dengarkan? Peniup-peniup seruling, orang banyak yang ribut, bahkan mereka yang mungkin mulai menertawakan iman kita. Kita perlu ingat, kita jadi berkat buat mereka, tapi kita tidak boleh dipengaruhi mereka, saudara ya. Hari-hari ini, saudara, semua orang mungkin rata-rata tahu yang namanya Google, tahu yang namanya smartphone, atau tahu yang namanya sosial media dan yang lain-lain. Sehingga rasa-rasanya itu makin lama makin banyak yang kita dengar, saudara ya. Memang firman Tuhan bisa didengarkan begitu limpah, tetapi kita juga perlu hati-hati. Ada begitu banyak suara-suara lain yang kita bisa dengarkan juga, yang malah bisa membuat kita itu jadi khawatir, malah tidak bisa bergerak karena terlalu banyak berbicara dengan orang-orang di sekeliling kita, sehingga akhirnya kita tidak bergerak-bergerak. Sebagai contoh, saudara, zaman dulu kalau kita mungkin keluar kota, kemudian kita mau cari makan, kita kan tidak repot-repot mikir kan, saudara ya. Jalan, oh ada warung soto, ya sudah makan soto. Coba kalau sekarang orang-orang zaman sekarang sampai di satu kota, misalnya di kota Lawang gitu ya, tanya sama Google, apa ya yang enak di sini? Jadi repot kan, saudara ya. Dulu padahal cuma tinggal mampir, tinggal makan ya sudah pergi. Sekarang tanya sama Google dulu, apa yang enak di kota ini? Habis tahu yang enak, oh yang enak soto di jalan Diponegoro misalnya. Masih tidak puas, sudah ditanyain lagi, soto di Ponegoro review. Nah, masih ribut lagi, baca reviewnya orang-orang, saudara ya. Akhirnya dibacain terus, mungkin orang yang satu mobil sudah sampai kelaparan. Ayo cepetan, ini mau makan di mana? Saya tunggu, baca reviewnya dulu. Tidak puas baca reviewnya, lihat fotonya, saudara ya. Di Instagram dilihatin fotonya semua, sampai mungkin orang yang lain ribut, saudara ya. Jadi makan apa enggak ini ya, gitu, saudara ya. Super, tunggu dulu, lihat dengar katanya orang-orang. Cuma makan sebetulnya 10 menit selesai, jadi lama, saudara ya. Jadi lama, jadi ribut. Karena apa? Terlalu banyak mendengarkan omongannya orang. Coba kita renungkan zaman dulu itu kan gampang sekali, saudara ya. Sampai satu kota mau makan ya tinggal makan, kenyang ya sudah, selesai, pulang, beres, saudara. Tetapi ini jadi perenungan kita. Apakah dunia yang semakin ramai ini membuat hidup kita jadi lebih efektif atau lebih ribut, saudara? Atau lebih seperti ini, jadi bantut rohaninya, saudara ya. Orang-orang banyak menertawakan Tuhan Yesus, peniup-peniup seruling, orang banyak tuh ribut. Kalau kita terlalu banyak membuka telinga kepada sumber-sumber yang seperti itu, akhirnya apa, saudara? Rohani itu jadi ketul, saudara. Rohani itu jadi tumpul karena yang didengarkan banyak peniup-peniup seruling. Justru zaman ini itu zaman yang limpah firman. Mari kita buka telinga kita kepada kebenaran firman lebih daripada yang lain. Oh haleluya. Lebih daripada yang lain. Supaya apa, saudara? Supaya rohani kita tuh jadi semakin kuat. Hari-hari ini sebetulnya kita kalau mau dengar firman itu begitu limpah, saudara ya. Begitu limpah. Kita terus bisa dengar firman. Di mana-mana kita bisa dengar firman. Sehingga rohani itu makin kuat. Ayat berikutnya, Mata 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu.
Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Orang banyak yang diusir itu yang bagaimana? Yang ngomongnya itu nggak enak, saudara ya. Yang ngeributin artinya itu jangan dimasukkan ke dalam hati kita. Jangan didengarkan dan mempengaruhi perjalanan rohani kita. Justru kita itu yang mewarnai mereka. Jangan biarkan mereka mengotori hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita punya hidup rohani itu terus fokus memandang kepada janjinya Tuhan, memandang kepada kita tuh punya tugas di dunia ini. Apa? Jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita mungkin ingin mengotori kita. Enggak, kamu enggak boleh ngotori saya. Saya tidak mau dikotori. Saya punya iman dan saya mau terus berpegang pada iman yang Tuhan sudah berikan pada saya. Saya mau jadi saksi, saya mau membawa pesannya Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Haleluya. Sebab itu dikatakan kepada murid-murid, jangan memberi salam selama dalam perjalanan, jangan berhenti, jangan sampai kamu berbelok. Gara-gara apa? Gara-gara banyak orang yang mungkin panggil sini, panggil sana. Ingat, fokus, saudara ya. Ayat berikutnya, Ulangan 20. Nah, ini tentang fokus juga, saudara ya. Perhatikan ayat ini. Ini peraturan ketika orang Israel mau berangkat perang. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara. Demikian. Saudara tentara Kristus, kita semua laskar Kristus. Amin. Bilang sama kanan kirinya, kita laskar Kristus. Haleluya. Kita laskar Kristus. Kalau laskar Kristus mau perang, dikatakan begini. Para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Jangan ikut-ikut perang. Mengapa? Dikatakan supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Artinya apa, saudara? Dengan siapa kita berbicara, itu bisa membuat kita semakin takut atau membuat kita semakin kuat. Nah, saudara, perhatikan dengan siapa kita berbicara. Kalau ada yang takut dan lemah hati, itu ternyata bisa menular. Dan Alkitab berkata kalau ada yang seperti itu lebih baik pulang. Ini mau perang soalnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Arti rohaninya apa? Kita harus waspada. Perkataan yang melemahkan, perkataan yang membuat takut, itu menular. Sebab itu kalau kita sedang melakukan tugas, mengemban amanat, dan kita mau menjadi pribadi yang amanah, saudara, kita harus fokus, jangan mendengarkan omongan-omongan yang bisa menakutkan, yang bisa melemahkan hati kita. Kita sangat hati-hati, saudara ya. Kita harus waspada, jangan sampai itu semua mengacaukan iman kita. Saudara, hari-hari ini seperti tadi saya sudah sampaikan, saudara, yang namanya omongan di mana-mana tuh banyak, di sosial media, di yang lain-lain banyak. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati, jangan sampai membuat iman kita lemah. Kita pandang pada Tuhan, baca firman, dengarkan omongan dari sumber yang betul, supaya apa? Kita semakin kuat, bukan semakin lemah. Sebagai ayat yang terakhir, Amsal 4 ayat 25 dan 26. Kita baca sama-sama, saudara, ayat ini sebagai ayat penutup. 1, 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Amin. Saudara, ingat terus, kita semua mengemban amanat dan kita mau menjadi pribadi yang amanah, saudara. Mari kita terus pandang ke depan. Jangan biarkan dunia ini mencuri perhatian kita. Jangan biarkan dunia ini membuat kita jadi lemah atau jadi tawar hati. Dengarkan firman lebih daripada yang lain. Pegang firman lebih daripada yang lain, dan terus bertanya-tanya akan Tuhan. Terus berdoa
dalam penyembahan kita dengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Kita fokus. Kalau kita terus dengar dunia, makin lama bisa makin khawatir, makin lama bisa makin minder misalnya, makin lama bisa makin tawar hati. Tetapi ketika kita lihat firman, kita bisa bersyukur, kita bisa beriman, kita bisa bersukacita. Haleluya. Sebab itu mari kita sama-sama berdoa pagi ini. Kita mau katakan dengan penuh iman, Tuhan, aku tidak takut. Haleluya. Karena apa? Tuhan, Engkau yang memegang tanganku. Sekalipun dunia makin lama makin sulit, aku tidak takut. Aku mau tetap bersyukur, aku mau tetap beriman, aku mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, saudara. Ini lagu lama, mungkin kita semua sudah hafal. Kalau saudara belum hafal, saudara bisa lihat di depan. Kalau saudara sudah hafal, kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur. Kita sembah Dia, kita tutup mata kita. Kita mau fokus pada Tuhan Yesus pagi hari ini. Kalau mungkin hari-hari ini ada saudara yang sedang bergumul, berperang dengan kekhawatiran, ingat, firman berkata, jangan khawatir. Sangat sederhana, jangan khawatir. Serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Mungkin saudara punya jutaan alasan untuk khawatir. Firman berkata, itu seperti air yang keruh, sumber air yang kotor. Sebab itu serahkan pada Tuhan. Izinkan Tuhan pagi ini membersihkan mata air dalam setiap hati kita, mencabut setiap kekhawatiran yang ada dalam hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan hidup terus membungkuk. Pandang kepada sorga, pandang kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Pandang kepada Bapa di sorga. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami tidak mau buka telinga mendengarkan peniup-peniup seruling. Kami tidak mau mendengarkan keributan dunia ini. Kami mau dengar firman-Mu lebih dari segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku Tuhan. Engkau meneguhkanku. Amin Tuhan. Bahkan menolongku. Terima kasih Tuhan. Kau batu karangku. Siapa Dia saudara? Katakan dengan penuh iman, Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan katakan, Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku, katakan dengan penuh iman, kemenangan. Kemenangan. Yesus memegang. Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan kanan, mari kita serahkan segala kekhawatiran ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan. Kemenangan. Katakan dari awal, ku tidak takut. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Aku tidak bimbang.
menolong kami Tuhan, bahkan menolong. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu ya dan amin Tuhan. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Siapa dia saudara? Yesus Tuhan. Kami berseru pagi ini Tuhan, Yesus memegangku, pegang tangan kami Tuhan dengan tangan kanan. Oh haleluya, haleluya, Yesus membawa. Kami terima Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu pagi ini Tuhan. Oh haleluya, kami menang bersama-Mu Tuhan. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kanan-Mu. Ramaya 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 ramas. Yesus memberiku, terima kasih Tuhan, kemenangan. Sekali lagi kita katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku. Pegang tangan kami erat-erat Tuhan, pegang tangan kami semua Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendirian Tuhan. Yesus memberiku, amin, amin, kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh haleluya, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, mari kita sembah Dia, mari kita perkatakan firman. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak khawatir Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu kekal. Kami percaya Engkau pemelihara jiwa kami. Haleluya. Sikaramaya ramaya 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 ramasi. Kami mau dengar perkataan-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sikaramaya ramaya 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 ramasi. Sikaramaya ramaya ramasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi ini saudara, kalau mungkin sudah ada yang bergumul dengan kekhawatiranmu, mari pandang pada Tuhan, pandang janji firman Tuhan, serahkan kekhawatiranmu dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sedang khawatir hari-hari ini, perkatakan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Cabut segala racun kekhawatiran itu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh bebas, kebebasan, kemerdekaan, kemenangan dari rasa khawatir, karena kita percaya Tuhan yang memelihara hidup kita. Oh haleluya, haleluya. Biar orang di sekeliling kita melihat hidup saudara dan saya yang bebas dari rasa khawatir. Dunia ini sedang diracuni dengan kekhawatiran, tetapi saudara dan saya bebas dari segala racun itu. Kita bisa menyampaikan, membagikan sukacita
sejahtera dari sorga. Oh haleluya, haleluya. Sikaramaya ramaya ramasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami jadi murid-murid-Mu. Kami jadi anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Engkau mengutus kami ke dalam dunia ini. Kami tidak perlu membawa bekal, kami tidak perlu bawa pundi-pundi, kami tidak perlu bawa kasut, kami tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ini menjadi kesaksian hidup buat orang di sekeliling kami Tuhan. Kami hidup bebas dari rasa kekhawatiran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, mengingatkan kami, mengajari kami semua. Ketika kekhawatiran itu mulai menyerang, ingatkan kami Tuhan. Dan kami mau mengalahkan, mematahkan kekhawatiran itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami umat pemenang, kami anak-anak dari Allah yang hidup. Kami tidak perlu khawatir. Kami bisa menyelesaikan segala perkara bersama dengan Engkau yang menolong kami. Engkau Sang Gembala Agung kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan masa depan kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan pekerjaan kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami, cucu kami dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala tantangan yang akan mereka hadapi dalam dunia yang semakin jahat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau hidup bebas khawatir, karena kami percaya tangan-Mu yang maha kuasa menolong, menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami terima kemenangan dari-Mu, kami terima sukacita dari-Mu, kami terima sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau akhiri ibadah kami pagi ini. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, menunaikan tugas pelayanannya hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang terus berkati, Engkau yang terus urapi juga setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan dalam masa depan mereka. Biar mereka juga belajar dari kami para orang tua bahwa kami hidup bebas khawatir, sehingga itu juga boleh terimpartasi, disalurkan, dibagikan buat anak-anak kami semua. Mereka hidup bebas khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap persembahan, perpuluhan yang akan dibawa oleh umat-Mu, yang dibawa untuk Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami siap untuk diutus menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang bersinar menyala. Kami siap untuk diutus menjadi domba di tengah-tengah serigala. Kami siap untuk diutus menunjukkan hidup yang bebas khawatir. Kami siap untuk diutus membagikan berkat sorgawi yang sudah kami terima. Kami siap untuk diutus menjadi mata air yang jernih, sumber air yang jernih. Kami siap untuk diutus Tuhan, bukan lagi sebagai seorang pribadi yang terus bungkuk karena kekhawatiran. Kami siap diutus untuk berjalan tegak, memandang kepada Engkau dan membagikan kasih-Mu buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan bawa kami untuk bertemu dengan sejumlah orang sepanjang minggu ini. Kami berdoa biar kami memakai setiap kesempatan untuk kami tunjukkan kasih Kristus yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan.
Tuhan, sebentar kita akan terima berkat ya, ucapan syukur dari anak Gideon dan cucu kami Jeremy yang bulan Juli ini ulang tahun ya. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama agar pelayanan mereka ya, Gideon, Adelia, Jenny, Sayon ya, di Sydney boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan juga ya, lewat firman Allah pada pagi hari ini kita harus bebas dari rasa khawatir ya. Tadi dalam kitab Ulangan dikatakan Israel berjalan 40 tahun ya, kasutnya tidak rusak, pakaiannya tidak rusak ya. Kalau nanti bulan Agustus, bulan depan, saya sama istri genap berusia 40 tahun pernikahan ya. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak pernah mengalami kekurangan, tapi Tuhan pelihara sampai saat ini ya. Saat Gideon mau masuk perguruan tinggi ya, di kedokteran, kita tidak punya apa-apa, nol, tabungan deposito tidak ada ya. Bukan kita ndablek, kita percaya kita punya Tuhan yang besar ya. Kadang-kadang ya kalau dalam keluarga itu satu punya iman, satu tidak punya iman, oh jadi rame dong. Aku malas gak kerja, sing nemen kan lho, tulangmu bantingan, apamu peres, keringetan peres, cek mulai duwe akeh ya, itu bisa jadi masalah. Jadi suami istri harus punya iman, tidak ada khawatir, Tuhan pasti sediakan. Tidak boleh harap manusia, tidak boleh telepon dulur, punya dulur soge, tidak boleh. Punya teman apa yang punya bisa bantu, tidak boleh. Harap sama Tuhan. Tepat pada waktunya ya. Untuk dia mau masuk harus bayar uang bangku atau uang gedung, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Bahkan banyak orang bayar cicil. Istri saya tidak mau nyicil-nyicil, cash, ada uang, bayar semua. Amin. Tuhan menyediakan, Tuhan berkati ya. Memang bukan tidak ada masalah, ada banyak masalah. Lewat meliku-liku perjalanan banyak masalah ya, bisa terjadi kekurangan, tapi Tuhan terus pelihara. Haleluya. Jadi mari sahur ya, kita punya Tuhan yang besar. Asal kita hidup suci, tidak turut dunia, Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa sekali lagi, duduk saja. Kita doa untuk anak Gideon, juga cucu kami Jenny. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini Tuhan. Engkau memelihara kami, haleluya, lebih daripada hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak Gideon dan anak cucu kami Jamie yang bulan Juli ini ulang tahun. Juga mungkin saudara kami yang lain yang ulang tahun. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Engkau tambah-tambahi kekuatan kesehatannya, pertumbuhan rohani jasmaninya, keperluan kehidupannya. Haleluya. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau Allah kami, Tuhan yang besar, yang sanggup menolong segala perkara ke depannya Tuhan. Engkau yang bisa mengatur dengan sempurna. Memang kami harus haleluya berdoa, menyerahkan semua masalah, persoalan, pergumulan, kebutuhan hidup ini. Tuhan sendiri yang mengatur dengan sempurna dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Tambahi iman percaya kami, tambahi kesungguhan kesetiaan kami kepada Engkau Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, orang yang setia melakukan kehendak Allah, Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami, keluarga besar kami Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan untuk sedang jemaat di tempat ini, biarlah berkat-berkat ini menjadi kekuatan kesehatan dalam tubuh mereka untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.